Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astranto Jakarta Bima ANF. Suga enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang di sini melibatkan saudara kita dari PSAT. Yang di sini mereka semua terlibat kasus kriminal. Yang dimana kesalahannya ini kalau kita analisa dulur-dulur, sebenarnya bukan murni kesalahan dari dulur-dulur kita PSAT. Ini menurut saya pribadi ya. Hanya saja di sini akhirnya saudara kita harus berurusan dengan pihak yang berwenang ya kan, atau berurusan dengan pihak kepolisian, dan akhirnya mereka pun dijatuhi hukuman 7 tahun kurungan penjara dulur-dulur. Sangat kasihan sekali dulur-dulur saudara kita ini. Nah, mungkin dulur-dulur masih penasaran apa sih penyebab dulur-dulur kita ini bisa berurusan dengan pihak kepolisian. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, monggo dulur-dulurku kita simak video yang satu ini. Seperti inilah aksi geng pelaku pengeroyokan yang berhasil terekam CCTV, tepatnya pada 31 Maret 2022 lalu di SPBU Jenggolo, Sidoarjo. Para pelaku pengeroyokan selain memukul menggunakan tangan kosong, juga teridentifikasi melakukan kekerasan menggunakan ruyung. Kira-kira jam 1 dini hari, korban atas nama saudara PAP ini melintas di depan SPBU, kemudian yang bersangkutan kendaraannya ini dibunyikan agak keras atau bahasanya di belayer-belayer. Kendaraannya ini kendaraannya di belayer-belayer. Waktu itu ada kumpulan dari kelompok Pangster Zona Baku Hantam, itu ada di SPBU. Itu melihat itu, kemudian mereka meneriaki daripada korban tersebut. Kemudian korban karena diteriaki, apakah itu dikira kawan atau apa, korban kemudian melintas putar di seputaran SPBU untuk menemui mereka yang meneriaki korban. Ternyata begitu di dekat situ langsung para pelaku ini, grupnya Pangster Zona Baku Hantam ini langsung menendang, dan kemudian korban terjatuh, kemudian korban dipukuli secara serentak oleh massa-massa yang lain. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pidana pasal 170 KUHP, yakni melakukan kekerasan terhadap seseorang, di mana ancaman hukumannya penjara paling lama 7 tahun. Nah, itu tadi dulur-dulur. Itu adalah cuplikan berita yang Bima ANF di-tag oleh saudara kita ya. Kita tidak tahu dia soalnya menggunakan akun fake. Dia di sini menandai Bima ANF. Di sini menunjukkan bahwa kilo dulurmu mas ya. Ini loh saudaramu mas. Terlibat sebuah kasus yang akhirnya mengakibatkan mereka harus berurusan dengan pihak kepolisian, dan mereka pun harus menerima hukuman berupa 7 tahun kurungan penjara. Nah, di sini kita ingin membahas permasalahannya dulu. Jadi kalau kita lihat kronologinya ya kan, yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Jadi sebenarnya di sini ceritanya ada saudara kita dari komunitas Pangster ya. Di sini dia sedang kopdar lah, ngobrol-ngobrol santai, ngumpul-ngumpul, dan pada saat itu ada orang yang menggunakan motor dengan knalpot brong ya. Yang namanya motor semacam ini dulu tidak perlu kita jelaskan lagi ya, motor seperti ini ya. Ini pasti pengendaranya geber-geber motor di jalanan sebenarnya sudah biasa dulu ya. Dan di sini mereka merasa terganggu suasananya ya kan, suasana mereka yang santai, ngobrol, ngumpul-ngumpul, terus tiba-tiba ada anak yang menggunakan motor ini ya kan, terus mereka geber-geber, otomatis ya tidak terima. Ini siapapun, kemungkinan saya juga seperti itu. Kita harus pilih cari, piye. Namun apesnya di sini dulur-dulur, setelah dulur-dulur kita dari PSAT ini melakukan tindakan ya kan, ya kita sebut saja memang tindakan main hakim sendiri ya. Di sini dia yang dikeroyok ini ya kan, dia melapor ke pihak kepolisian. Tolong Pak, saya dikeroyok ya kan. Saya dikeroyok sama orang-orang yang ngumpul di sana tuh. Yang kemungkinan mungkin dia tahu kalau ini orang-orang PSAT. Akhirnya mengakibatkan pihak kepolisian melakukan respon cepat dan akhirnya mereka melakukan pencidukkan. Namun hanya beberapa anggota saja yang tertangkap. Yang lainnya masih status buron. Jadi untuk permasalahan ini, karena kita tidak ada di lokasi ya dulur-dulur, kita tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya bukan saya ini membela saudara saya, bukan.
Tapi menurut saya yang namanya kopdar ya kan, atau ngumpul-ngumpul santai, terus ada anak atau orang yang menggunakan motor seperti ini, dia pasti kan geber-geber gitu loh. Dan ini memang disebutkan oleh pihak kepolisian dari kronologinya. Jadi dia geber-geber ya otomatis mengganggu lah. Sebenarnya yang terganggu tidak hanya anak PSJT saja, pasti orang-orang di sekitar situ pasti akan terganggu juga. Karena orang PSJT ini memang cetakannya petarung ya kan, gampang panas. Apalagi pemuda-pemudanya ini, termasuk saya dulur-dulur. Ojo gampang terpancing teman saya. Kalau suasananya lagi santai, lagi enak kok diganggu seperti ini ya nggak terima dulur-dulur. Tapi ya gimana ya dulur-dulur, namanya pengecut. Ngelek, gak direspon dikira PSJT gak wani ya kan. Tapi kalau misalnya direspon seperti ini dikira sulapan. Oke, jadi intinya di sini semoga permasalahan cepat selesai ya, dan semoga bisa gimana ya, diambil jalan tengahnya lah. Ini karena repotnya ini kan ranah komunitas dulu. Kalau misalnya ini terjadi di ranah organisasi, saya yakin pasti akan ada sesepuh yang turun tangan ya kan, atau trap 2 yang turun tangan. Dia di sini akan mengambil jalur mediasi atau damai dulu. Tapi kalau udah jalur komunitas seperti ini memang repot dulu. Ini jalur bebas ya. Segala resikonya akan ditanggung sendiri tanpa adanya bantuan dari organisasi atau pengurus organisasi. Serba repot ya. Ini mau kita biarkan tapi mengganggu. Kalau kita tindak ya seperti ini kejadiannya. Ini terus solusinya gimana ya kan? Apa nunggu ditangkap polisi dulu apa gimana? Intinya segala tindakan yang kita lakukan tuh dipikir 2 kali lah ya. Dan segala sesuatu juga pasti ada risikonya. Dan semoga dulur-dulurku intinya jangan sampai terlibat permasalahan ini dan selalu diberikan keselamatan lah. Apalagi menjelang riyoyo ini gak situ oleh THR nek kena masalahnya niki. Dan semoga menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa saling menghargai dan saling menghormati di tempat umum, terutama di jalanan seperti ini, itu sangatlah penting dulur-dulur. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video BIMA ANF yang selanjutnya. Salam bersaudara.